Awak Bapak Ibu punya ukur bisa hilang. Allah tidak ada hilangnya. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah, rajanya manusia itu, Malikin Nas, yang memiliki kita semua ini. Kemudian Ilahin Nas, kepada Tuhannya manusia. Jadi Bapak Ibu, ya kita ini pahami semuanya bahwa Tuhan kita satu. Qul huwallahu ahad. Hanya Allah wahad. Ya qul huwallahu ahad, hanya kepada Allah yang satu. Tidak ada Tuhan kita yang lain daripada itu. Kalau ada Tuhan selain dari itu, kita tidak minta perlindungan pada itu, dan kita sudah tergadai tauhid kita. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Ilahin Nas, hanya pada Tuhan manusia itu. Kemudian Bapak Ibu, apa kata Allah lagi? Min syarril waswasil khannas, ya. Di sini Allah katakan dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Muhammad wa ali Muhammad. Wa ya ayyuhal khadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang sangat banyak pada kita. Kalaulah kita hitung nikmat yang Allah berikan pada kita itu la tufsuha, tidak mungkin kita menghitungnya. Kalau kita tidak mungkin menghitungnya, marilah kita syukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadilah kita orang-orang yang abdan syakura, yang selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan pada nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dikasih semuanya, insyaallah semua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita lihat ya surat terakhir dalam mushaf Al-Quran, yaitu surat yang ke-114. Alhamdulillah, kami yakin dan percaya kita sudah hafal ayat ini. Bapak Ibu, kita akan lihat pagi ini sebentar surat An-Nas, yang ahli mufassir mengatakan ya surat ini surat yang ke-21 diterima oleh Nabi sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Bapak Ibu, surat ini berbicara tentang perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi menariknya ayat ini Bapak Ibu, Allah mulai dengan kata kul, katakanlah. Jadi di sini ya pertama kita sadari, kita membaca ayat ini perintah Allah. Karena Allah yang mengatakan kul, katakanlah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita baca surat ini ya harus kita sadari dulu bahwa Allah yang memerintahkan kepada kita, bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah perintahkan kita kul, katakanlah. Apa yang kita katakan itu? A'udzu birabbin nas, yaitu katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Qul a'udzu birabbin nas. Pertama Bapak Ibu, Allah perlindungan kita ada sifat Allah 3 di sini yang kita pahami. Pertama Rabbin Nas, kemudian Malikin Nas, kemudian Ilahin Nas. Ahli mufassir mengatakan Bapak Ibu, tak kala kita bicara tentang Rabbin Nas itu Allah Maha Pemelihara, Allah Maha Melindungi. Jadi di sini An-Nas yang pertama itu tentang anak-anak, kanak-kanak Bapak Ibu. Kemudian Malikin Nas, An-Nas yang kedua itu tentang orang dewasa. Sedangkan Ilan Nas, Nas yang ketiga itu tentang orang-orang yang sudah tua. Kenapa demikian Bapak Ibu? Anak-anak perlu bimbingan dan pemeliharaan. Sedangkan orang dewasa telah mulai berbuat dosa. Sedangkan orang tua sudah mulai sadar dengan kehidupannya.
Inilah Bapak Ibu, kenapa Allah mengatakan kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita pada ayat ini, Allah katakan kul a'udzu birabbin nas. Berlindunglah kepada Allah yang memelihara kita dan yang melindungi kita. Bapak Ibu, tidak ada pemeliharaan yang sehebat daripada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada perlindungan yang sehebat Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Bapak Ibu, kalau ada orang memelihara Bapak Ibu, ada saja kelemahan-kelemahan manusia itu. Tapi Allah tidak ada kelemahan, sebab Allah memelihara semuanya. Ya, semuanya diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak ada kecualinya perlindungan kepada si A, si B, tidak. Allah melindungi semuanya. Itu kita ya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha memelihara, yang maha melindungi. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua Malikin Nas, yaitu rajanya manusia. Kalau kita Bapak Ibu, kalau raja, kita pada hakikatnya adalah hamba. Ya kita ini di bawah daripada raja itu Bapak Ibu ya. Kita sebagai manusia Bapak Ibu, kita hanya memiliki, kita tidak dimiliki Bapak Ibu. Artinya apa? Allah Malikin Nas itu Bapak Ibu ya, Allah rajanya manusia. Kita mungkin memiliki A, B dan C, dan itu tidak sepenuhnya kita miliki, kita bisa tinggalkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala raja daripada manusia itu tidak bisa meninggalkan itu semuanya. Bapak Ibu punya kok bisa hilang, Allah tidak ada hilangnya. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah, rajanya manusia itu, Malikin Nas, yang memiliki kita semua ini. Kemudian Ilahin Nas, kepada Tuhannya manusia. Jadi Bapak Ibu, ya kita ini pahami semuanya bahwa Tuhan kita satu. Qul huwallahu ahad. Hanya Allah wahad. Ya qul huwallahu ahad, hanya kepada Allah yang satu. Tidak ada Tuhan kita yang lain daripada itu. Kalau ada Tuhan selain dari itu, kita tidak minta perlindungan pada itu, dan kita sudah tergadai tauhid kita. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Ilahin Nas, hanya pada Tuhan manusia itu. Kemudian Bapak Ibu, apa kata Allah lagi? Min saril waswasil khannas, ya. Di sini Allah katakan dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Bapak Ibu, manusia Bapak Ibu ya, kita berlindung kepada setan-setan yang tersembunyi. Kalau ada Bapak Ibu lawan di depan kita, bisa kita menghindar. Ini masalahnya setan itu tidak nampak bagi kita. Allah katakan itu, makanya Bapak Ibu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala itu. So awak kalau lawan awak di muka Bapak Ibu, bisa kita mengelak, atau kita putar jalan kawan di putar kasinan, bisa mengelak kita. Ini tidak. Di sini Allah katakan ya, min saril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi Bapak Ibu. Bisa jadi bersembunyi ini Bapak Ibu ya, dia menakut-nakuti kita, bahkan dia misalnya Bapak Ibu yang tidak sepantasnya kita akan katakan, kita katakan. Dia bisikan-bisikan sesuatu kepada kita yang ujung-ujungnya setan itu bagaimana kita teraniaya, baik di dunia ini apalagi di akhirat. Itu yang dia kehendaki Bapak Ibu. Jadi di sini Allah katakan ya, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Jadi Bapak Ibu, inilah pentingnya kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab lawan awak tu tak nampak dia awak. Bisa jadi dari kiri, dari kanan, dari depan, dari muka dan di belakang. Seperti itu bagaimana setan itu menggoda manusia, membisikkan rasa was-was dalam hati manusia sehingga tidak ada ketenangan pada manusia itu. Untuk itu kena kita sadar bahwa tidak ada ketenangan, karena memang setan menggoda kita. Itulah makanya kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang kelima Bapak Ibu, Allah katakan allazi wasfi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan itu ke dalam dada manusia. Sebab Bapak Ibu, kenapa ke dalam dada manusia? Hati ini Bapak Ibu, hati ini yang rusak. Kalau rusak hati ini, rusaklah semuanya. Pikiran manusia rusak, perbuatan manusia rusak. Kalau hati ini telah rusak, itulah yang harus kita jaga, hati kita itu Bapak Ibu ya. Hati itu kita harus jaga.
dengan sebaik-baiknya, karena setan memasukkan kepada hati manusia. Kalau hati manusia itu telah rusak Bapak Ibu, saelok-elok orang kawak jahit je dia. Seperti itu Bapak Ibu ya. Sebaik-baik manusia ke kita, bagi kita, kalau hati kita telah rusak, itu kita jahat je orang. Itu setan ke dalam hati kita manusia itu. Kemudian terakhir Bapak Ibu, Allah katakan minal jinnati wan nas. Siapa yang menggoda kita itu? Dari golongan jin dan manusia. Jin itu maksudnya tersembunyi Bapak Ibu ya. Jin itu tersembunyi. Dalam kaedah bahasa Arab jin itu sembunyi. Kemudian kenapa jin itu sembunyi? Satu akar kata dengan janin. Ibu-ibu yang mengandung Bapak, janin itu kan tersembunyi, tak tahu. Sama juga dengan satu akar kata dengan jannah, surga itu. Surga itu tak terbayang dah awak, tersembunyi Bapak Ibu ya. Jadi jin itu tersembunyi ya. Juga majnun, orang gila itu majnun namanya dalam bahasa Arab. Kenapa? Akalnya sudah tidak ada, sudah tersembunyi. Jadi yang menggoda awak itu Bapak Ibu dari golongan jin dan manusia ya. Jin manusia itu tersembunyi ya. Kemudian apa Bapak Ibu? Manusia ya, golongan manusia itu manusia tidak tersembunyi doh, tapi dengan cara dia ya, tutur katanya kita menjadi rusak Bapak Ibu. Itu yang harus kita hati-hati dalam hidup dan kehidupan kita ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu dalam hidup dan kehidupan kita, kita harus berlindung kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas ya, kepada Rabbnya ya, kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur hidup dan kehidupan kita. Malikin nas, yaitu rajanya manusia. Ilahin nas, Tuhannya manusia. Tak doa minta perlindungan dari 3 sifat Allah itu. Mudah-mudahan selamat dunia kita, selamat akhirat kita. Banyak maaf bila tapi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.